Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang baru saja dibuat, di mana saat ini ayah dari seorang pemuda bernama Rido telah menikah dengan ibu dari seorang gadis yang bernama Yume, yang pada akhirnya mereka berdua ini harus menjalin hubungan keluarga yang baru. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah 1 tahun yang lalu, Rido dan juga Yume pernah menjalin hubungan pacaran yang sangatlah romantis. Namun semenjak putus, mereka berdua pun menjadi sangat asing. Hingga pada saat ini, siapa sangka kedua orang tua mereka memutuskan untuk menikah. Dan hal itulah yang membuat mereka awalnya menjadi mantan, sekarang malah menjadi saudara tiri, yaitu harus berkeluarga. Oleh karena itu, Rido dan juga Yume memutuskan untuk merahasiakan masa lalu mereka dulu kepada kedua orang tua mereka. Karena jika ketahuan kalau mereka pernah menjalin hubungan, sudah dipastikan keluarga mereka yang saat ini akan terancam pisah lagi. Tapi saat mereka berdua harus tinggal bersama pada saat ini, Rido dan juga Yume membuat sebuah aturan di mana salah satunya harus menjadi kakak. Dan karena umur Yume lebih tua dari Rido, Yume pun memutuskan untuk menjadi kakak di keluarga mereka. Walaupun awalnya Rido berniat untuk menolak, tapi karena Yume adalah seorang cewek, pada akhirnya Rido pun mengalah demi kebaikan keluarga mereka. Namun tetap saja, karena mereka berdua telah menjalin hubungan cinta sebelumnya, Rido dan juga Yume masih canggung ketika mereka sedang bersama. Bahkan ketika mereka melihat satu sama lain, Rido dan juga Yume masih teringat dengan masa lalu mereka dulu, di mana mereka sangatlah romantis. Singkatnya, di esok hari adalah tahun pertama di mana Rido dan juga Yume masuk ke dalam SMA Jepang. Tapi nampaknya Yume dan juga Rido berniat untuk menyembunyikan status keluarga mereka saat ini di sekolah. Karena jika teman-teman mereka tahu, maka Rido dan juga Yume akan merasa sangat malu. Tapi ketika hari pertama sekolah dimulai, nampaknya Yume mendapatkan banyak sekali teman, sementara Rido yang memang suka dengan ketenangan dan memilih untuk tetap sendirian. Tapi tak lama dari kejauhan datanglah seorang pemuda yang nampaknya telah mengetahui hubungan keluarga Rido dan juga Yume, karena mereka tak sengaja melihat Yume dan juga Rido yang berangkat sekolah bersama-sama. Tapi di suatu ketika saat Rido sedang berada di toilet, dia pun mendengar beberapa murid cowok yang nampaknya sangat tertarik dengan kecantikan Yume. Singkat cerita, ketika Rido pulang ke rumah, Yume yang sudah sampai duluan pun menyambut Rido, walaupun dengan nada yang sangatlah canggung. Namun keesokan harinya, Rido pun bertanya kepada Yume, kenapa di hari ini Yume malah pengen ikut ke sekolah bersama dengan Rido, yang padahal kan mereka sudah berjanji untuk tidak menjalin hubungan satu sama lain ketika berada di sekolah nantinya. Dan rupanya alasan Yume ingin pergi ke sekolah bersama Rido adalah di mana dia pengen menakuti beberapa teman cowok yang sudah berusaha untuk mendekati Yume. Namun ketika pulang sekolah bersama, nampaknya kedua orang tua mereka sedang pergi untuk berkencan, sedangkan Yume dan juga Rido harus tinggal di rumah dan menjaga rumah. Tapi ketika mereka selesai makan di malam hari, Yume pun berniat untuk segera mandi, tapi ketika selesai mandi, entah apa yang dimaksud oleh Yume, dengan handuk yang masih basah, dia pun mulai menggoda Rido yang sedang fokus untuk membaca buku. Tapi untung saja, Rido yang mempunyai iman yang sangat kuat berhasil menahan hasratnya ketika orang tua mereka sedang pergi. Ya walaupun sebenarnya, di dalam hati Rido, hasratnya untuk melakukan skibidi dengan Yume sangatlah tinggi. Tapi dia mencoba untuk menahan hal tersebut karena saat ini mereka telah menjadi keluarga. Namun keesokan harinya, secara mengejutkan ada seorang pemuda yang nampaknya ingin mengajak Rido untuk berteman sekarang juga. Dan terlihat dia juga telah mengetahui hubungan di antara Yume dan juga Rido saat ini yang merupakan saudara tiri. Tapi di lain sisi ketika jam olahraga tiba, nampaknya Yume juga telah mendapatkan seorang teman yang bernama Minami. Dan nampaknya Minami ini sangat tertarik dengan melon yang dimiliki oleh Yume karena nampaknya Yume memiliki melon yang cukup besar untuk ukuran seorang gadis SMA biasa. Dan singkatnya di siang hari itu kelas mereka akan melakukan latihan jasmani, tapi karena Yume selama ini adalah gadis yang tidak pernah berolahraga sama sekali, hal itu pun membuat Yume sedikit merasa kesulitan untuk berolahraga. Bahkan karena terlalu memaksakan tubuhnya untuk latihan di hari itu, Yume pun sampai menjadi pusing dan pingsan karena kecapean. Tapi untung aja datanglah Rido yang dengan sigap menangkap Yume, hingga beberapa saat kemudian Yume pun kembali sadar. Namun ketika sadar, Yume pun menjelaskan kepada Minami kalau alasan dia memasakkan dirinya adalah karena dia ingin mendapatkan nilai yang sangat tinggi supaya bisa mendapatkan peringkat tinggi untuk mengalahkan seseorang.
Melihat tekad persaingan Yume yang sangatlah kuat, Minami pun menjadi sangat kagum kepada Yume. Tapi keesokan harinya, Minami pun bertanya kepada Rido bahwa kenapa hari ini Yume tidak masuk sekolah. Rupanya, Rido mengatakan kalau Yume sedang demam di rumah, dan dia pun harus dirawat oleh kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Minami pun mengatakan kalau di sore hari, dia ingin berniat untuk mampir ke rumah Rido agar bisa menjenguk Yume. Tak lama, hari pun menjelang sore dan mereka pun akan pulang sekolah. Dan sesuai janji yang telah dibuat oleh Minami, Minami pun datang untuk menjenguk Yume yang sedang sakit di rumah. Namun kebetulan karena orang tua Yume dan Rido saat ini sedang keluar rumah, Rido dan Minami pun mulai bisa memasak dengan bebas di rumah mereka. Bahkan setelah memasak masakan yang cukup enak, dengan sangat baik hati, Minami pun perlahan-lahan mulai menyuap Yume yang sedang sakit. Sampai ketika hari menjelang sore, Minami pun memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Tapi ketika Minami sudah pulang dari rumah mereka, Yume malah mengatakan kalau saat Yume melihat Rido yang terlihat sangat akrab dengan Minami, Yume menjadi cukup cemburu tanpa alasan yang jelas kepada mereka berdua. Tapi Yume pun mengatakan jika Rido ingin meminta maaf kepada Yume atas rasa cemburunya, maka Rido harus merawat Yume dengan sangat baik. Mendengarkan hal itu, Rido pun perlahan-lahan mulai merawat Yume. Bahkan dengan hati yang sangat tulus, Rido pun mulai memegang tangan Yume dengan sangat erat. Tapi ketika melakukan hal itu, Rido pun teringat dengan masa lalu mereka dulu ketika masih berpacaran. Namun di saat yang bersamaan, Rido juga merasakan hal yang aneh, di mana saat ini tangan Yume tidak panas lagi. Yang rupanya selama ini, sebenarnya Yume itu udah sembuh dan pulih. Namun dia malah sengaja terlihat masih sakit supaya bisa memanfaatkan kebaikan hati Rido. Tapi ketika di malam hari, Yume mendapatkan sebuah masalah di mana Yume lupa membawa celana Rido yang gak sengaja ketinggalan di kamarnya. Mengetahui hal itu, Yume pun berpikir jika dia mengembalikan kepada Rido secara langsung, maka bisa saja Rido akan menuduh Yume karena telah sengaja mencuri celana tersebut. Dan oleh karena itu, Yume pun berniat untuk mengembalikannya secara diam-diam supaya Rido tidak curiga kepada Yume. Tapi ketika Yume ingin pergi ke kamar Rido untuk mengembalikannya, dia malah gak sengaja berpapasan dengan Rido yang nampaknya juga ingin mengembalikan celana milik Yume yang entah dia dapat dari mana. Dan karena mereka berdua terlihat sama-sama telah melakukan sebuah kesalahan, pertama-tama Rido pun bertanya kepada Yume kenapa celananya bisa berada di kamar Yume. Yume pun menjawab kalau sebenarnya beberapa hari yang lalu ketika dia sedang mencuci pakaian mereka, dia nggak sengaja melihat celana Rido yang nggak sengaja berada di mesin cuci. Dan karena saat itu Rido sedang tidak berada di rumah, Yume pun memutuskan untuk menyimpannya saja dan akan memberikan celana itu kepada Rido ketika dia pulang nanti. Setelah menjawab pertanyaan Rido, sekarang giliran Rido yang akan menjawab pertanyaan Yume, di mana beberapa hari yang lalu Rido menjawab dia juga nggak sengaja menemukan celana Yume di kamar mandi. Dan karena Yume juga sedang tidak berada di rumah, Rido pun memutuskan untuk menyimpannya saja dan akan memberikannya ketika Yume pulang nanti. Dan setelah menjelaskan satu sama lain, mereka pun berniat untuk segera melupakan masalah itu. Tapi keesokan harinya, ketika Yume sedang berada di sekolah, Minami pun secara mengejutkan malah mengajak Yume untuk pergi ke kamar mandi. Dan rupanya Minami ingin mengatakan kalau dia pengen menikah dengan Rido nanti setelah lulus SMA. Karena dengan begitu, Minami akan bisa tinggal satu rumah dengan Yume. Karena selama ini Minami sangat terobsesi kepada Yume karena Yume memiliki tekad yang sangatlah kuat. Tapi ketika di sore hari, saat Yume pulang ke rumah, dia pun menemukan sebuah sepatu milik seorang wanita di rumahnya. Melihat hal itu, dia pun berpikir kalau mungkin saja Rido telah membawa seorang gadis ke rumah mereka. Tapi ketika Yume ingin menciduk gadis tersebut, keanehan pun terjadi, di mana gadis itu tiba-tiba saja menghilang tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika Yume bertanya kepada Rido, Rido pun mengatakan kalau dia selama ini tidak pernah mengajak siapapun ke kamarnya selain si Yume. Namun ketika Yume memberikan foto bukti dari sepatu gadis misterius itu, hal itu pun ngebuat Rido menjadi penasaran dengan orang yang telah masuk secara diam-diam ke kamarnya. Tapi keesokan harinya, ketika Rido sedang membawa buku ke belakang sekolah, datanglah seorang gadis yang ingin berkenalan dengan Rido. Namun ternyata gadis tersebut adalah Minami yang sedang menyamar sebagai seorang gadis misterius. Dan alasan dia datang untuk bertemu dengan Rido adalah karena dia ingin mengatakan yang kedua kalinya kalau dia pengen menikah dengan Rido ketika lulus nanti, supaya bisa tinggal bersama dengan Yume. Karena Minami saat ini sudah sangat terobsesi kepada Yume. Mengetahui hal itu, saat sampai di rumah, Rido pun mengatakan kepada Kogure kalau Minami telah mengatakan kalau dia ingin nikah dengan Rido nantinya. Mendengarkan hal itu, Kogure pun menjelaskan jika Minami telah terobsesi kepada seseorang, maka dia akan tetap berusaha untuk mencapainya. Mendengarkan hal itu, Rido pun menjadi sangat terkejut dengan sifat Minami yang sangat terobsesi kepada sesuatu. Tapi untung saja Kogure mengatakan kalau dia
dia memiliki sebuah rencana, dan setelah mendengarkan rencana Kogure, secara tiba-tiba di hari itu Rido pun mengajak Yume untuk melakukan kencan di esok hari. Mendengarkan hal itu, Yume pun menjadi sangat terkejut karena setelah sekian lama putus dengan Yume, akhirnya Rido kembali mau mengajak Yume untuk melakukan kencan. Tapi nampaknya ada sebuah alasan di balik Rido yang ingin mengajak Yume untuk berkencan, di mana sebenarnya Rido pengen mengikuti rencana dari Kogure supaya bisa membuat Minami membatalkan niatnya untuk menikah dengan Rido, di mana saat ini Rido dan juga Yume harus melakukan kencan supaya bisa membuat Minami menjadi cemburu kepada mereka berdua. Karena di saat yang bersamaan, nampaknya Kogure juga sedang mengajak Minami untuk memantau Rido dan juga Yume yang sedang berkencan di hari itu. Karena semua ini adalah rencana dari Kogure untuk membuat Minami tidak lagi berniat untuk menikah dengan Rido. Singkat cerita, perlahan-lahan Kogure pun mulai menyuruh Rido dan juga Yume untuk melakukan hal-hal romantis agar membuat Minami menjadi cemburu. Tapi ketika Rido melakukan beberapa hal romantis kepada Yume, nampaknya Yume menjadi sangat baper dengan hal itu, yang padahal tanpa Yume sadari kalau kencan ini hanyalah sebuah rencana dari Kogure dan juga Rido. Namun karena Yume tidak mengetahui kalau hal yang dilakukan oleh Rido hanyalah sebuah rencana, Yume bahkan sampai teringat dengan masa lalunya dulu yang sangat romantis, dimana ketika Yume masih pacaran dengan Rido selalu ada untuk berbuat baik kepada Yume. Dan nampaknya setelah saat ini Rido membuat momen-momen romantis bersama Yume, nampaknya mereka berhasil membuat Minami merasa cemburu kepada mereka berdua. Dan setelah kencan dengan Yume, tiba-tiba saja dari kejauhan datanglah Minami yang nampaknya ingin meminta maaf kepada Rido, di mana dia mengatakan kalau dialah yang merupakan gadis misterius yang telah masuk ke dalam kamar Rido beberapa waktu yang lalu. Serta Minami juga akhirnya ingin membatalkan keinginannya untuk bisa menikah dengan Rido karena dia berpikir kalau jika dia menikah dengan Rido, maka kemungkinan besar keluarga mereka tidak akan bahagia. Tapi ketika Rido pulang ke rumahnya, rupanya Yume telah menunggu kedatangan Rido, di mana saat ini Yume ingin mengambil beberapa foto dari Rido yang kebetulan sedang memakai baju rapi dan tampan. Bahkan ketika melihat Rido yang terlalu tampan di hari itu, Yume pun meminta kepada Rido untuk segera memeluknya di hari itu. Tapi beberapa hari kemudian, secara tiba-tiba, Yume malah pengen mengajak Rido untuk membeli sesuatu di mall, yang ternyata Yume ingin membeli kado untuk ibu Yume yang saat ini sedang berulang tahun. Dan setelah mengganti pakaian mereka masing-masing, mereka pun segera menuju ke stasiun kereta api untuk segera pergi ke kota dan menuju ke mall. Namun karena guncangan dari kereta yang sangat kuat, Rido nggak sengaja malah terdorong ke arah Yume, dan hal itu pun lantas ngebuat mereka berdua merasa salting satu sama lain. Singkat ceritanya, setelah mereka membeli sebuah kado dan memberikannya kepada ibu Yume, melihat kebaikan hati dari kedua anaknya, ibu Yume pun merasa sangat bahagia dengan kebaikan hati dari mereka berdua. Tapi setelah itu, sebagai balas budi atas kebaikan Rido, ibu Yume pun mengajak Yume untuk berdoa kepada ibu Rido yang saat ini sudah meninggal. Karena nampaknya sedari kecil, setelah ditinggalkan oleh ibunya, Rido dan juga ayahnya harus melewati kehidupan yang sangatlah pahit tanpa adanya bantuan dari sang ibu. Tapi setelah itu, Rido pun mengatakan kalau saat ini mereka harus segera mencari tempat menginap untuk sementara waktu. Karena saat ini, kedua orang tua mereka akan melakukan skibidi di hari ulang tahun ibu Yume. Namun Yume pun mengatakan jika mereka saat ini tidak bisa menginap di hotel manapun, bahkan penginapan manapun, karena umur mereka masih 17 tahun. Tapi Rido mengatakan kalau dia mengetahui satu hotel yang bisa menerima siapapun, bahkan umur apapun. Dan sialnya, hotel yang dimaksud oleh Rido adalah Hotel Cinta. Tapi untung saja di saat yang bersamaan, Kogure pun menelpon dan mengajak Yume dan juga Rido untuk tinggal di apartemen mereka saja. Yang secara kebetulan apartemen dari Kogure dan juga Minami bersebelahan. Pada akhirnya, Yume dan Rido pun tidak jadi tinggal berduaan di Hotel Cinta, yaitu Rido akan tinggal bersama Kogure sementara Yume akan tinggal bersama Minami. Tapi karena kamar mereka bersebelahan, mereka berempat pun mulai saling mendengar pembicaraan mereka masing-masing. Dan karena sebagai teman yang baik, ketika di siang hari, Kogure pun mengajak Yume dan juga Rido untuk makan di sebuah restoran pizza terdekat. Tapi ketika mereka pulang dari tempat pizza dan beristirahat, keesokan harinya, Kogure pun terbangun dan melihat Rido yang sedang belajar dengan sangat giat. Rido pun mengatakan kalau beberapa hari lagi, ujian sekolah akan segera dimulai, dan oleh karena itu dia harus belajar dengan sangat giat agar bisa mendapatkan peringkat pertama lagi. Tapi ketika di malam hari, nampaknya Rido ingin mengatakan sesuatu kepada Yume, di mana dia mengatakan kalau dia ingin meminta maaf kepada Yume selama ini karena ayahnya yang harus membuat Yume untuk bisa hidup bersama Rido yang merupakan mantannya. Tapi di lain sisi, Yume sebenarnya lebih takut kepada satu hal, dan hal yang ditakutkan oleh Yume adalah ketika orang tua mereka nanti akan bercerai jika ada masalah atau masalah mereka ketahuan.
Namun Rido pun meyakinkan kalau dia sangat yakin dengan keluarga baru mereka saat ini yang akan hidup dengan bahagia. Dan nampaknya alasan Rido dan juga Yume saat ini ingin belajar untuk mendapatkan peringkat pertama adalah karena dulu ketika masih SMP, Rido dan juga Yume selalu bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama. Walaupun pada akhirnya Rido yang selalu menang dari Yume, namun hal itulah yang membuat Yume menjadi cinta kepada Rido ketika masih SMP dulu. Singkat cerita, hari demi hari ujian pun berlalu, di mana Yume nampaknya semakin khawatir dengan hasil ujiannya saat ini. Tapi ketika berada di rumah, Yume pun gak sengaja menemukan hasil ujian pertama Rido, yang nampaknya Rido saat ini malah sengaja membuat kesalahan di ujian tersebut. Dan oleh karena itu, Yume pun menjadi curiga kalau mungkin saja Rido berniat untuk menjadikan Yume sebagai peringkat pertama. Mengetahui hal itu, Yume pun menjadi sangat marah karena dia merasa kalau Rido mengalah, maka itu berarti Rido telah meremehkan kemampuan Yume. Tapi Rido pun mengatakan kalau alasan dia melakukan hal itu karena dia ingin menjadikan Yume sebagai murid terpintar. Karena dengan begitu, sudah pasti Yume akan mendapatkan banyak teman di sekolah nanti. Hingga keesokan harinya, ujian hari terakhir pun dimulai, di mana ujian inilah yang akan menjadi penentu untuk peringkat pertama. Singkatnya, setelah ujian selesai, Yume pun segera melihat papan nilai yang ternyata peringkat pertama masih dipegang oleh Rido, sementara Yume masih tetap berada di peringkat kedua. Namun secara tiba-tiba, teman-teman Yume pun mulai memberikan semangat kepada Yume bahwa Yume harus tetap kuat dan berjuang lagi agar bisa mendapatkan peringkat pertama. Yang padahal awalnya, Yume berpikir kalau nanti teman-temannya akan menghina ketika dia gagal mendapatkan peringkat pertama. Namun semua hal yang dipikirkan oleh Yume adalah hal yang salah, dan rupanya semua hal itu telah direncanakan oleh Rido, di mana Rido memang berniat untuk membuat Yume mendapatkan peringkat kedua saja karena dia ingin membuat Yume sadar kalau dia telah mendapatkan teman-teman yang sangat peduli kepadanya. Bahkan ketika Yume sedang berada di garis kegagalan untuk mendapatkan peringkat pertama, namun teman-temannya masih saja support kepada Yume. Tapi saat Yume ingin berterima kasih kepada Rido, Yume malah gak sengaja melihat Rido yang sedang duduk dengan seorang gadis cantik di perpustakaan. Melihat Rido yang nampaknya sangat dekat dengan gadis itu, perasaan cemburu Yume perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Dan ketika di sore hari, Yume akhirnya berniat untuk bertemu dengan Rido dan juga gadis tadi, yang rupanya gadis itu bernama Isana, yang merupakan teman baru dari Rido saat ini. Bahkan di esok hari, Rido nampaknya selalu menghabiskan waktu bersama dengan duduk dengan Isana di perpustakaan sambil menceritakan beberapa novel yang saat ini sedang mereka baca. Tapi ketika Rido bilang kalau dia punya beberapa novel di rumahnya, Isana pun mengatakan kalau nantinya dia pengen berkunjung ke kamar Rido untuk membaca novel tersebut. Tapi ketika Rido pulang ke rumah, nampaknya Yume sudah menunggu Rido untuk pulang. Dan secara tiba-tiba, Yume pun mengatakan kalau saat ini dia sedang merasa cemburu kepada Rido dan juga Isana karena mereka berdua yang terlihat sangatlah dekat. Ya, walaupun sebenarnya Yume juga sadar kalau dia itu nggak bisa cemburu kepada Rido yang sedang dekat dengan gadis lainnya karena mereka hanyalah saudara tiri. Namun tetap saja, karena Yume dan Rido ini pernah menjalin hubungan cinta sebelumnya, hal itu pun ngebuat perasaan cemburu Yume kepada Rido masih ada. Tapi entah apa maksud dari Yume dan juga Minami, di mana keesokan harinya Minami pun malah mengajak Isana untuk duduk bersama di suatu kafe bersama dengan Yume. Tapi saat mereka sedang duduk di sana, secara tiba-tiba Minami pun bertanya kepada Isana bahwa apakah Isana saat ini menyukai Rido atau tidak. Mendengarkan hal itu, awalnya Isana tidak mau mengaku. Namun karena Minami yang terus bertanya, pada akhirnya Isana pun mengaku kalau dia memang selama ini telah menaruh perasaan kepada Rido. Melihat Isana yang nampaknya sedang menyukai Rido, Minami pun ingin ngebuat sebuah rencana supaya Isana bisa menjadi pacar Rido saat ini. Di mana di esok hari, Minami pun menyuruh Isana untuk mencoba mendekati Rido dan mencoba untuk membuat Rido menjadi nyaman dengannya. Namun nampaknya rencana tidak berjalan dengan baik. Karena ketika Rido sadar kalau Isana sedang mencoba untuk mendekati Rido, Rido malah memutuskan untuk menjauh dari Isana. Melihat hal itu, Minami dan juga Yume pun kembali memberikan semangat kepada Isana agar tetap semangat dan tidak menyerah supaya bisa mendapatkan hati Rido. Tapi di satu sisi, ketika Yume menyuruh Isana untuk tetap semangat, dari dalam lubuk hatinya, Yume sebenarnya tidak ingin jika ada seseorang yang ingin menjadi pacar dari mantannya tersebut, yaitu Rido. Hingga keesokan harinya, Isana pun akan menyatakan perasaannya kepada Rido di belakang sekolah, sementara Yume dan juga Minami akan bersembunyi dan mendengarkan jawaban dari Rido. Singkat cerita, ketika di sore hari, Rido pun datang untuk bertemu dengan Isana sesuai janji yang telah dibuat oleh Isana, dan dengan malu-malu, Isana pun mengatakan perasaannya kepada Rido. Tapi ketika mendengarkan pernyataan cinta tersebut, Rido pun mengatakan
mengatakan kalau saat ini dia tidak ingin pacaran dengan siapapun karena di dalam hatinya masih ada seorang gadis yang masih tersimpan di dalam hati Rido. Mendengarkan hal itu, Isana pun hanya bisa pasrah kalau dia sudah ditolak oleh seorang cowok untuk pertama kalinya. Namun di lain sisi, ketika Yume mendengarkan perkataan Rido itu, dia pun langsung sadar kalau orang yang masih ada di dalam hati Rido adalah dirinya sendiri. Namun beberapa hari kemudian, nampaknya setelah ditolak oleh Rido, Isana yang saat ini hanyalah teman biasa dari Rido pun berniat untuk menepati janjinya yang dimana dia pengen membaca beberapa buku yang ada di kamar Rido. Singkat cerita, di siang harinya, datanglah Isana yang mampir ke kamar Rido. Namun ketika Yume melihat Isana yang masuk ke dalam kamarnya Rido, hal itu pun ngebuat Yume menjadi sedikit kesal kepada Isana. Ditambah Isana yang malah seenaknya tidur di kamar Rido. Bahkan selama ini, Yume yang sudah pernah tinggal dengan Rido dan juga pernah menjadi pacar Rido pun tidak pernah sekalipun untuk tidur di atas kasurnya Rido. Tapi setelah itu, kita akan melihat sedikit masa lalu dari Rido dan juga Yume yang dimana dulu saat mereka masih berpacaran ketika SMP, Rido dan juga Yume selalu menghabiskan waktu mereka bersama-sama, mulai dari membaca buku bersama hingga pulang sekolah bersama. Namun di suatu ketika, saat mereka sudah naik ke kelas 3 SMP, Yume mengatakan kalau saat itu dia telah mendapatkan beberapa teman baru yang sangatlah baik. Mendengarkan hal itu, awalnya Rido terlihat sangat bahagia, tapi semakin lama, entah kenapa setiap kali Rido ingin mengajak Yume untuk pulang bersama, bahkan kencan bersama, nampaknya Yume lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama teman-teman barunya. Hal itu pun lantas ngebuat interaksi di antara mereka berdua menjadi asing perlahan-lahan, dan hingga di suatu ketika, Rido pun sudah muak dengan kesibukan Yume yang selalu bermain dengan teman-temannya. Tapi di suatu ketika, saat Yume ingin meminta maaf kepada Rido, Yume malah melihat Rido yang sedang duduk bersama seorang gadis di dalam perpustakaan. Melihat hal itu, terjadilah sebuah kesalahpahaman yang sangat besar di antara mereka berdua. Namun ketika Yume bertanya tentang siapa gadis tersebut, Rido pun hanya mengatakan kalau gadis itu adalah temannya saja. Tapi karena Yume sudah terlanjur cemburu kepada mereka berdua, Yume pun tidak percaya dengan perkataan Rido. Bahkan Rido juga tidak mau kalah, karena menurutnya dia telah mengatakan hal yang sebenarnya kepada Yume, namun Yume malah tidak percaya. Pada akhirnya, karena ego mereka masing-masing, hubungan Rido dan juga Yume pun perlahan-lahan mulai hancur. Bahkan mereka pun tidak saling menyapa satu sama lain lagi hingga lulus SMA. Namun saat ini mereka malah menjadi kakak dan adik tiri. Tapi di suatu malam, saat Yume sedang mencoba untuk belajar, ada seekor kecoak yang tak sengaja lewat di depan matanya. Melihat hal itu, Yume pun meminta bantuan kepada Rido. Namun karena Rido juga takut sama kecoak, Yume pun akhirnya memutuskan untuk menginap di kamar Rido saja untuk sementara waktu sampai kecoak tersebut benar-benar menghilang. Tapi ketika Rido berusaha untuk tidur di samping Yume, dia pun malah kembali teringat dengan masa lalu mereka dulu. Hingga keesokan harinya, nampaknya ibu mereka pun menyuruh Yume dan juga Rido untuk membeli beberapa pakaian renang, karena sebentar lagi mereka akan melakukan kegiatan bersama dengan keluarga besar dari ayahnya Rido. Akhirnya di siang hari itu, Rido pun mulai menemani Yume untuk membeli beberapa pakaian renang. Tapi ketika mereka pulang ke rumah dengan melewati sebuah jalan, Yume pun kembali teringat dengan masa lalu mereka dulu, di mana jalan tersebut adalah jalan di mana Yume dan juga Rido pernah melakukan caplokan dulu. Namun nampaknya Rido telah melupakan semua itu, dan singkat cerita setelah pulang ke rumah, ibu Yume malah mengatakan kalau saat ini mereka berdua sudah terlihat seperti seorang pasangan yang baru saja pulang berbelanja, yang padahal tanpa mereka ketahui kalau Yume dan juga Rido sebenarnya udah pernah menjalin hubungan cinta satu sama lain. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Rido dan juga semua keluarganya pun akan melakukan liburan di kampung halaman keluarga mereka sambil mengajak istri barunya yaitu Ibu Yume. Melihat keluarga ayah Rido yang saat ini terlihat sangat bahagia dengan istri barunya, mereka pun menjadi sangat senang. Namun tanpa mereka sadari, jika Yume dan juga Rido dulu pernah melakukan hubungan di masa lalu. Dan jika hubungan tersebut sampai ketahuan, maka keluarga mereka saat ini sudah dipastikan akan terancam pisah. Tapi ketika sampai di rumah keluarga Rido, Yume pun melihat kalau rupanya Rido memiliki seorang kakak perempuan yang lumayan cantik bernama Madoka. Tapi ketika semua orang telah berkumpul di sana, pesta liburan pun akhirnya dimulai, di mana semua keluarga Rido pun mulai menikmati keindahan alam setelah sekian lama di kampung halaman mereka.
Namun ketika mereka melihat Rido yang saat ini sedang duduk sendirian di bawah pohon, Madoka pun mengatakan kepada Yume bahwa sedari kecil, Rido adalah seorang pemuda yang memiliki jalan hidup yang cukup berat, mulai dari ditinggal oleh ibunya, hingga dia harus merasakan kesepian ketika ayahnya sedang pergi bekerja. Dan oleh karena itulah, sampai saat ini, sifat Rido menjadi sangat dingin kepada semua orang, karena pada dasarnya, Rido adalah anak yang selalu merasa kesepian ketika masih kecil, dan bahkan ketika semua keluarga mereka sedang berkumpul, Rido malah memilih untuk membaca buku sendirian di perpustakaan milik kakeknya yang lama. Yume yang tak sengaja melihat Rido yang sedang berada di perpustakaan itu pun bertanya, kenapa Rido tidak bergabung untuk makan bersama dengan keluarganya. Rido pun mengatakan kalau saat ini dia harus membaca sebuah buku milik kakeknya, karena setiap kali Rido datang ke rumah ini, maka Rido harus membaca buku tersebut. Dan ketika melihat Yume yang penasaran dengan buku itu, Rido pun menyuruh Yume untuk membaca buku tersebut jika dia mau. Dan karena Yume memang tertarik, dia pun perlahan mulai mencoba membaca buku itu satu persatu. Tapi ketika sampai di pertengahan cerita, secara mengejutkan Yume pun menangis karena rupanya buku yang dibuat oleh kakek Rido tersebut memiliki kisah yang sangat mirip dengan kisah Rido selama ini. Dan secara tiba-tiba setelah membaca buku itu, Yume pun berniat untuk segera bertemu dengan Rido dan mengatakan kalau saat ini dia masih memiliki perasaan kepada Rido. Dan itulah alasan kenapa selama ini Yume tidak mencari pacar dan memutuskan untuk tetap sendiri. Karena sedari lama, dia selalu menunggu Rido untuk kembali menjadi pacarnya lagi. Dan ketika hari menjelang malam, Yume dan Rido pun duduk di depan rumah sambil mengingat masa lalu mereka dulu yang sangatlah romantis. Mereka juga berharap kalau masa-masa romantis mereka dulu bisa terulang kembali lagi. Tapi keesokan harinya, karena festival kembang api akan segera dimulai di tahun ini, Madoka pun mengajak Yume untuk membeli beberapa kimono yang akan dia pakai di festival nanti malam. Singkat cerita, ketika hari menjelang malam, mereka pun satu keluarga mulai menikmati festival kembang api bersama dan mulai memainkan setiap permainan yang ada. Bahkan Yume pun terlihat sangat bahagia ketika berada di sana dengan keluarga Rido, yang padahal Yume adalah seorang gadis yang sangat pendiam selama ini. Namun saat Yume sedang sibuk bermain dengan Madoka, dia pun menyadari kalau saat ini Rido tiba-tiba saja menghilang. Mengetahui hal itu, Yume pun berniat untuk mencari Rido agar bisa bersenang-senang bersama seperti dulu. Dan setelah mencari cukup lama, nampaknya Yume masih belum menemukan keberadaan Rido. Tapi di saat yang seperti itu, tiba-tiba saja Yume malah kembali teringat dengan masalahnya dulu bersama dengan Rido. Dan setelah mengingat hal itu, tekad Yume untuk mencari Rido pun semakin kuat, hingga setelah mencari cukup lama, Yume pun akhirnya bisa menemukan Rido yang nampaknya sedang duduk di sebuah kuil terbengkalai. Melihat Rido yang sedang duduk sendirian di sana, Yume pun datang untuk menemani Rido yang sedang sendirian di sana. Pada akhirnya di malam itu, mereka berdua pun terpisah dengan keluarga mereka. Namun bukannya sedih, Yume malah merasa tenang dan juga senang karena akhirnya dia bisa kembali berduaan dengan Rido lagi. Namun ketika kembang api muncul, secara mengejutkan Yume malah mencaplok Rido sambil berjanji kalau saat ini dia akan berusaha untuk kembali mencintai Rido lagi, supaya mereka berdua bisa bahagia seperti dulu. Bahkan walaupun saat ini mereka telah menjadi saudara, namun hal itu bukanlah halangan yang besar untuk cinta dari Yume yang sangatlah kuat kepada Rido. Oke, jadi gimana nih alur cerita anime kali ini? Jika kalian suka dengan alur cerita anime seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Ya, karena subscribe kan gratis juga ya kan? Karena sebentar lagi kita akan menyentuh angka 20.000 subscriber cuy. Dan sebelum gue menutup video kali ini, gue pengen bertanya kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi Rido atau menjadi Yume? Ya, apakah kalian akan meneruskan hubungan cinta masa lalu kalian, atau ya kalian akan memilih untuk menjadi saudara saja? Gimana nih pendapat kalian tentang anime ini? So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nachu. See you on the next video guys.